Baik, setelah kita membahas apa itu design thinking, kemudian mengapa penting ya menggunakan design thinking, sekarang pertanyaannya adalah kapan tepatnya ya kita bisa atau perlu menggunakan pendekatan design thinking ini. Apakah ini model pendekatan yang bisa kita gunakan setiap saat? Sepertinya tidak juga ya. Jadi sepertinya ada momen-momen tertentu atau kondisi tertentu yang memungkinkan kita untuk bisa menyelesaikannya dengan kerangka kerja atau framework design thinking ini yang paling sesuai. Nah, 3 kondisi utama di mana design thinking itu menjadi sangat relevan bahkan krusial itu seperti apa? Nah, ini yang pertama, saat masalah yang kita hadapi itu tipikal masalah yang tidak terstruktur atau tidak terdefinisi dengan jelas. Dalam dunia medis ya, mungkin sering sekali kita dapati seorang pasien yang datang ke klinik atau menemui dokter dengan keluhan tidak enak badan ya, tanpa gejala yang khas ya, dan juga tanpa hasil laboratorium yang cukup signifikan gitu. Kita tahu ada masalah tapi mungkin belum tahu masalah sebenarnya itu apa. Nah, dalam kasus seperti ini, design thinking mungkin akan sangat membantu kita untuk mengurai persoalan dengan menggali konteks yang ada, mendengarkan apa yang menjadi keluhan utama dari pasien, serta mungkin membangun pemahaman yang bertahap ya, bukan hanya sekedar asal saja menerka solusi yang mungkin bisa kita terapkan apa. Nah, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, jadi kapan kita bisa menggunakan design thinking itu ketika solusi konvensional yang sudah ada itu dianggap sudah tidak lagi efektif. Jadi bayangkan saja misalnya kita terus-menerus memberikan edukasi mengenai perlunya gizi seimbang ya di semua unit puskesmas misalnya. Namun kenyataannya angka stunting tetap tinggi juga. Nah, ini kan seolah-olah bisa dianalogikan dengan seperti terus memberi kunci yang sama ke pintu yang ternyata gemboknya itu sudah diganti. Jadi tidak akan ada hasil yang efektif, nggak akan bisa kita buka gemboknya karena kunci yang sama dipakai untuk problem yang mungkin sudah berubah-ubah. Nah, kondisi seperti ini kita butuh pendekatan baru yang lebih empatik, kemudian lebih dekat dengan realitas pengguna. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti anjuran dari SOP yang lama atau asumsi yang lama. Nah, situasi yang terakhir yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pendorong kapan kita menggunakan design thinking, yakni ketika kita itu ingin menciptakan inovasi yang berbasis pada empati pada pengguna. Ini merupakan poin yang paling kuat ya dalam isu design thinking. Jadi design thinking itu sangat cocok digunakan jika kita memang ingin bantu sesuatu yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dan perasaan ya dari pengguna. Ya entah itu nanti pasien, aspek yang harus kita perhatikan perasaannya itu mungkin juga pasien, keluarga pasien, tenaga medik atau bahkan masyarakat luas. Analoginya mungkin begini ya. Bayangkan Anda ini membuat sepatu. Pendekatan biasa itu nanti akan dilakukan dengan cara mengukur panjang kaki, ya telapak kakinya misalnya, kemudian ya standar lah, prosedur yang standar untuk membuat sepatu. Tapi dengan pendekatan design thinking, mungkin pertanyaan kita akan agak sedikit berubah ya, bukan sekedar
ukuran atau measurement di panjangnya, tebalan dan sebagainya, enggak. Jadi mungkin kita akan bahas di mana sih biasanya sepatu yang dipakai itu membuat kaki jadi lecet. Kapan biasanya menggunakan sepatu itu ketika berjalan ya. Nah, apakah dia juga punya trauma misalnya saat pakai sepatu sebelumnya. So artinya kita tidak hanya fokus membuat sepatu yang pas ukurannya, tapi juga nyaman dipakai dan sesuai dengan kebutuhan atau gaya hidup pemakainya. Ketika pakai sepatu selalu ada yang lecet di bagian tumit misalnya, atau di bagian ujung jempol kaki misalnya, mungkin yang dibutuhkan bukan lagi masalah kesesuaian ukuran, tapi mungkin kenyamanan. Aku ndak apa-apa sepatuku agak longgar, tapi ibu jari kakiku tuh nyaman, ndak masalah, ndak lecet karena mungkin terlalu ngepas dengan insole-nya. Jadi saat kita menghadapi situasi yang kompleks, kemudian solusi yang lama tidak berhasil, dan kita pengen menciptakan solusi-solusi yang memang benar-benar berdampak ya. Nah, itulah saatnya yang tepat kita menggunakan design thinking.